Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, mahasiswa IAIN Palangkaraya pada program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Video ini berisi tentang penjelasan kitab hadis At-Targhib wa Tarhib minal Hadis Syarif yang dikarang oleh Al-Mundhiri. Dalam penyampaiannya nanti akan disampaikan oleh saya sendiri dan teman saya Muhammad Khalil Nurdi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah studi kitab hadis antologi yang diampu oleh Ibu Munirah STHI M.Hum. Langsung saja silahkan simak videonya. Pengarang dari kitab hadis At-Targhib wa Tarhib minal Hadis Syarif ini adalah Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdullah bin Salamah bin Sa'ad, Syekhul Islam Zakiyuddin Abu Muhammad Al-Mundhiri Asy-Syami Tsummal Misri. Beliau dilahirkan pada awal bulan Sya'ban. Untuk tanggalnya tidak disebutkan dengan jelas pada muqaddimah kitab tersebut, dan tahun lahirnya adalah 581 Hijriah. Sedangkan wafat beliau adalah pada 4 Zulqa'dah tahun 656 Hijriah. Dengan beberapa kitab terkenal beliau adalah Mukhtasar Sahih Muslim, Mukhtasar Sunan Abi Daud, dan kitab At-Targhib wa Tarhib ini. Adapun guru-guru Al-Mundhiri diantaranya adalah Imam Abu Qasim Abdurrahman bin Muhammad dari bidang ilmu fikih beliau. Kemudian dari bidang ilmu hadis ada salah satunya Abi Abdillah Al-Aryahi. Selain dari guru beliau ini, beliau juga melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk mencari hadis dari beberapa ulama yang lain, seperti di kota Mekah, Raha, Iskandariyah, dan lain sebagainya. Dari hasil perjalanannya ke berbagai kota selama bertahun-tahun, beliau memperoleh berbagai ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hadis yang begitu mumpuni. Kepakaran beliau dalam ilmu hadis dan mustalahnya menarik para pelajar dari berbagai daerah untuk menggali ilmu darinya. Bahkan Az-Zahabi yang dikenal sebagai seorang pakar hadis dan juga hafiz mengakui bahwa kebanyakan guru-gurunya adalah murid dari Al-Mundhiri ini. Di antara murid-murid Al-Mundhiri dari ulama-ulama besar adalah Al-Qadi Al-Qudat Taqiyuddin bin Daqiq Al-Aid. Kemudian Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdussalam dan Abu At-Tahir Ismail bin Ahmad bin Ismail bin Ali bin Saif. Latar belakang penulisan kitab hadis ini adalah permintaan dari para murid beliau setelah beliau menyelesaikan penulisan Mukhtasar Sunan Abi Daud dan kitab-kitab fikih. Nah, para murid beliau yang begitu perhatian terhadap ilmu agama meminta beliau untuk menulis sebuah karya yang mencakup aspek-aspek At-Targhib dan At-Tarhib yang berasal dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tanpa perlu berpanjang-panjang dalam menuliskan sanad dan pembahasan kritiknya. Nah, setelah berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala secara meyakini bahwa permintaan para santri yang tersebut memang tulus, maka ia pun menulis At-Targhib wa Tarhib minal Hadis Syarif ini. Metode yang digunakan Al-Mundhiri dalam menulis kitab hadisnya ini tergambar dari nama kitab ini, yaitu At-Targhib wa Tarhib. Secara sederhana, At-Targhib adalah sebuah janji balasan yang baik jika melakukan hal-hal yang diperintahkan. Sedangkan At-Tarhib adalah ancaman jika meninggalkan atau melanggar sesuatu yang diperintahkan. Sehingga dalam metode penulisannya, kitab At-Targhib wa Tarhib ini mencantumkan hadis-hadis yang berisi tentang janji balasan yang baik jika melakukan yang diperintahkan, serta ancaman jika meninggalkannya. Adapun sistematika penulisan kitab ini adalah dengan mengelompokkan hadis-hadis At-Targhib dan Tarhib tersebut ke dalam tema-tema tertentu. Nah, tema-tema tersebut diawali dari kitab ilmu, yaitu membahas tentang ilmu, kemudian kitab taharah, kitab tentang bersuci, dan diakhiri dengan kitab Sifatul Jannah wan Nar, yaitu kitab tentang sifat-sifat surga dan neraka. Mengenai corak kitab tafsir At-Targhib wa Tarhib ini, dalam penulisannya memiliki corak fikih karena bab-bab yang terdapat dalam kitab ini dikelompokkan berdasarkan bab-bab dalam kitab fikih.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fal Nurdi ingin melanjutkan presentasi dari teman saya Ahmad Fauzi. Sekarang kita akan membahas di bagian D mengenai penggunaan kitab di masyarakat. Ada beberapa hadis yang terdapat dalam kitab Targhib wa Tarhib karangan Hafiz Al-Mundhiri mengenai rangsangan untuk menuntut ilmu agama Islam dengan pahala yang besar, maupun ancaman yang bakal diterima oleh siapa yang melarangnya. Maka menurut saya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, materi dalam kitab Targhib Tarhib ini adalah salah satu kesatuan materi yang utuh, bagaikan suatu keping uang yang punya dua sisi. Sisi pertama berbicara pahala, dan sisi yang satunya lagi mengenai sanksi perbuatan yang melanggar. Kemudian yang kedua itu dalam memandang tentang Targhib Tarhib haruslah melihat situasi dan kondisi di mana persoalan ini akan disampaikan. Menurut hemat penulis, kajian Targhib Tarhib ini lebih cocok jika disampaikan dalam suatu masyarakat tradisional atau di lingkungan tradisional. Karena hal ini disampaikan kepada masyarakat modern itu sangat susah dilihat dari sisi rasionalitasnya. Ya, kajian ini sangat kurang cocok untuk masyarakat yang modern. Masyarakat modern juga tidak begitu tertarik dengan gambaran tentang surga dan neraka yang digambarkan begitu indah dan mengerikan. Tetapi perlu adanya upaya mencari format dan gambaran yang rasional untuk menggambarkan tentang bagaimana dan seperti apa surga dan neraka tersebut. Kemudian yang pertama ini menjelaskan mengenai kajian semacam ini dilihat pada kelompok sasaran umur yang tepat. Menurut penulis, hadis-hadis Targhib Tarhib yang ada dalam kitab ini lebih sesuai diberikan kepada anak-anak kecil di sekolah dasar dan kurang cocok untuk kelompok umur remaja yang mulai bertanya menggunakan logika dan rasionalitasnya. Kemudian yang kedua, apa yang disampaikan dalam kitab ini sebenarnya adalah metode pendidikan di mana pentingnya memberikan penghargaan kepada siapa saja yang berprestasi dalam belajar dan siapa saja yang patut mendapatkan sanksi karena kemalasan belajarnya. Sedangkan kekurangan metode ini adalah tidak dapatnya diterapkan pada semua peserta didik, karena semakin berkembangnya si jiwa peserta didik, maka metode ini pun sudah tidak relevan. Kelemahan lainnya bahwa dalam metode ini, siswa hanya dijadikan objek pengajaran yang pasif sehingga tidak memberikan kesempatan siswa untuk mengembangkan pola pikirnya. Selanjutnya bagian E, contoh kutipan hadis dan penjelasan. Seperti kitab-kitab lainnya, semisal Riyadhus Shalihin, karya Nawawi, setelah menampilkan hadis dalam kitabnya, Al-Munziri menyandarkan periwayatan kepada imam yang meriwayatkan hadis tersebut seumpama kepada Bukhari, Muslim, dan kepada yang lainnya dengan ungkapan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jika satu hadis yang disampaikan itu riwayatnya banyak seperti Al-Kutub Tis'ah, biasanya Al-Munzir hanya menampilkan beberapa saja guna meringkasnya. Terlebih jika hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam Shahihain, maka Al-Munziri hanya menuliskan penyandaran riwayat kepada dua orang imam ini atau hanya kepada salah satunya. Misal hadis Targhib dalam menuntut ilmu dari Muawiyah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang Allah kehendaki untuk diberi kebaikan, dia akan diberikan pemahaman agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Demikian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe.